Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansah, NDH 28, PK Angkatan Ketiga tahun 2025, Jabatan Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Selatan. Adapun yang dibahas terkait pembelajaran dari klaster pertama yang meliputi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan pelayanan kinerja merupakan pondasi penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi faktor kunci dalam mendorong efektivitas organisasi perangkat daerah, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Terkait akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Dari pembelajaran yang diperoleh, beberapa hal penting yang menjadi catatan adalah: pertama, penguatan SAKIP. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat SAKIP di tingkat kecamatan masih memerlukan peningkatan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Pentingnya menyelaraskan dokumen renstra, perjanjian kinerja, rencana kerja, dan laporan kinerja agar saling konsisten. Yang kedua, pengukuran kinerja yang terukur dan relevan. Indikator kinerja yang digunakan harus SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Perlu penguatan kapasitas aparatur dalam merumuskan indikator dan target yang terukur untuk memudahkan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, budaya kerja. Akuntabilitas bukan sekedar pemenuhan dokumen, tetapi budaya kerja yang mendorong integritas, transparansi, dan orientasi hasil. Pentingnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjadikan akuntabilitas sebagai bagian dari nilai kerja sehari-hari. Terkait manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan. Beberapa pembelajaran yang diperoleh: pertama, keterpaduan sistem perencanaan. Kegiatan manajemen kinerja di kecamatan harus selaras dengan RPJMD, Renstra, Renja, hingga rencana aksi tahunan. Kelemahan yang sering terjadi adalah kurangnya integrasi antar perencanaan, strategis, dan operasional sehingga target kinerja tidak sepenuhnya tercapai. Yang kedua, monitoring dan evaluasi berbasis data. Pemantauan kinerja harus berbasis data yang valid dan terkini. Perlu adanya dashboard atau sistem informasi sederhana untuk memantau capaian indikator secara berkala. Yang ketiga, penguatan kapasitas aparatur. Aparatur memerlukan pelatihan manajemen kinerja, terutama terkait penyusunan indikator, pengumpulan data, dan analisis capaian. Penguatan peran pejabat struktural dalam melakukan supervisi dan coaching terhadap staf pelaksana. Terkait pelayanan kinerja. Pelayanan kinerja berkaitan dengan kemampuan perangkat daerah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai standar pelayanan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Beberapa poin penting dari pembelajaran. Pertama, standar pelayanan publik. Perlu adanya pembaharuan dan penyempurnaan standar pelayanan publik atau kita singkat SPP di kecamatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Pelayanan berbasis digital dapat mempersingkat
proses dan meningkatkan transparansi. Yang kedua, kepuasan masyarakat. Survei indeks kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas pelayanan. Hasil survei digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, inovasi pelayanan. Diperlukan inovasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat seperti layanan mobile, jemput bola atau sistem antrian daring. Inovasi pelayanan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah di kecamatan. Kesimpulan, dari pembelajaran klaster pertama dapat disimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan pelayanan kinerja memerlukan komitmen pimpinan, integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan aspek ini secara konsisten akan mendorong terciptanya pemerintah kecamatan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada hasil sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan RPJMD dan Renstra Kecamatan Banjarmasin Selatan 2025-2029.